Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Putri Nurjanti dengan NPM 204102009. Di sini saya mahasiswa gizi Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, akan memaparkan sebuah materi mengenai metabolisme gizi mikro iodium. Nah, menurut definisinya, iodium adalah jenis elemen mineral mikro kedua sesudah besi yang dianggap penting bagi kesehatan manusia. Nah, iodium atau yang bisa kita kenal sebagai bahasa Yunani yang artinya ungu adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol I dan nomor atom 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Nah, iodium adalah mineral yang digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin oleh kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Nah, iodium ini berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Nah, untuk keberadaan iodium di dalam tubuh, iodium ada di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu sekitar 0,00004% dari berat badan. Nah, iodium dalam tubuh sebagian besar terdapat di tiroid, yaitu sekitar 70-80%. Nah, untuk jumlah iodium dalam tubuh adalah sekitar 1/100 jumlah Fe orang dewasa sehat, di mana 3/4 bagian lainnya di dalam tubuh terdapat dalam kelenjar gondok atau tiroid yang berguna untuk mensintesis hormon tiroksin T4 dan T3, dan untuk 1/4 bagian lainnya terdapat pada kelenjar saliva, kelenjar susu, kelenjar lambung, serta ginjal. Nah, iodium ini ditemukan dalam keadaan bebas atau terikat pada protein dalam sirkulasi darah. Nah, untuk kebutuhan iodium di dalam tubuh, berdasarkan angka kecukupan gizi, dapat dilihat dalam pemaparan materi berikut ini, ya, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan kelompok umur, ada bayi 0 sampai 9 bulan, ada laki-laki dan perempuan dari 10 sampai 80 tahun ke atas, dan ada untuk ibu menyusui dan ada untuk ibu hamil. Nah, dapat dilihat pada pemaparan materi berikut ini. Dan untuk sumber pangan iodium ini dapat kita ketahui bahwa laut merupakan sumber utama iodium. Dengan demikian, makanan laut seperti fish and seafood, sushi, udang, dan lain-lain merupakan sumber yang kaya akan iodium. Nah, di samping itu juga sumber pangan yang akan kaya akan iodium itu juga terdapat pada susu, muffin, telur, dan lain-lain yang bisa kita lihat dalam pemaparan materi berikut ini. Nah, untuk fungsi iodium, yang pertama itu ada pembentukan hormon tiroid, dan yang kedua ada transportasi hormon tiroid dalam darah. Nah, yang pertama itu ada pembentukan hormon tiroid. Nah, iodida dibawa oleh transport aktif sekunder dari darah ke dalam koloid. Kemudian di dalam folikel, iodida dioksidasi ke bentuk aktif oleh TPO di membran luminal. Nah, iodida aktif kemudian keluar sel melalui saluran luminal untuk memasuki koloid. Nah, di dalam koloid terjadi penggabungan yang membentuk T3 dan T4 yang berlangsung di dalam triglobulin pada interaksi sel koloid. Nah, ini banyak mikrofili yang menonjol dari permukaan folikel dalam lumen. Nah, mikrofili ini berperan dalam endositosis dari triglobulin yang kemudian dihidrolisis dalam sel untuk melepaskan hormon tiroid. Nah, dan yang kedua ada transportasi hormon tiroid dalam darah. Nah, hormon tiroid yang disekresikan sebagian besar dalam darah, lebih dari 99% terikat oleh protein tiroksin binding globulin atau TBG, tiroksin binding prealbumin atau TBPA, dan tiroksin binding albumin atau TBA sebagai pengangkut dalam peredaran darah, dan hanya sebagian kecil dalam bentuk bebas,
yaitu sekitar 0,4% T4 dan 0,4% T3. Nah, ikatan ini sewaktu-waktu dapat dilepaskan apabila bentuk bebas sudah digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, hormon bebas merupakan hormon yang aktif yang bisa masuk ke dalam sel untuk mempengaruhi proses metabolisme, serta untuk mendapatkan efek hormon tiroid ini, yaitu T4 yang terikat protein akan dirubah menjadi T3. Nah, untuk metabolisme iodiumnya, ini iodium diabsorpsi sangat cepat oleh usus dan kelenjar tiroid, digunakan untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, dalam saluran pencernaan, iodium dalam bahan makanan dikonversikan menjadi iodida yang mudah diserap dan ikut bergabung dengan pool iodida intra atau ekstraseluler. Nah, iodida tersebut kemudian memasuki kelenjar tiroid untuk disimpan setelah mengalami peroksidasi yang akan melekat dengan residu tirosin dari trigobulin. Nah, kelenjar tiroid ini yang dapat dibebaskan yaitu ada T3 dan T4. Nah, tingkat bebasnya hormon-hormon tersebut dalam plasma dimonitor oleh hipotalamus yang kemudian mengontrol tingkat pemecahan proteolitis T3 dan T4 dari trigobulin dan dibebaskan ke dalam plasma darah melalui thyroid stimulating hormone atau TSH. Selanjutnya, T3 dan T4 ini mengalami metabolisme dalam hepar dalam jaringan lainnya, sehingga dari hepar dikeluarkan sekitar 60 mg ke dalam cairan empedu. Nah, kemudian dikeluarkan ke dalam lumen usus dan sebagian mengalami sirkulasi yang lepas dari reabsorpsi akan disekresikan bersama feses dan urin. Nah, untuk mekanisme ini diatur oleh hormon yang merangsang tiroid atau yang bisa kita kenal sebagai TSH dan TRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus yang oleh kelenjar pituitari untuk mengatur sekresi tiroid. Nah, untuk definisi iodium ini dapat kita lihat dalam pemaparan berikut ini, yaitu ada penyakit gondok atau pada umumnya ini terjadi pada wanita dan anak perempuan yang mempunyai kecenderungan lebih mudah terkena penyakit gondok daripada pria dan anak laki-laki. Nah, masa paling peka terhadap kekurangan iodium terjadi pada waktu usia meningkat dewasa atau masa puber. Nah, bila tubuh kekurangan iodium, kadar tiroksin dalam darah menjadi rendah. Nah, kadar tiroksin yang rendah akan merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi lebih banyak hormon yang disebut dengan TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, hormon TSH ini akan menyebabkan kelenjar tiroid membesar karena jumlah dan ukuran sel-sel epitel semakin membesar. Nah, untuk pembesaran kelenjar tiroid dengan produksi hormon yang rendah disebut dengan gondok sederhana atau non-toxic goiter. Nah, bila keadaan tersebut banyak dijumpai pada suatu daerah tertentu, ini bisa disebut sebagai dengan gondok sederhana atau yang bisa kita kenal sebagai dengan gondok endemik. Nah, dan yang kedua dapat dilihat dalam pemaparan berikut ini ada kreatinisme. Ini merupakan gejala kekurangan iodium yang pada masa awal setelah bayi dilahirkan. Nah, biasanya terjadi di daerah gondok endemik. Pertumbuhan bayi tersebut sangat terhambat, wajahnya kasar dan membengkak, perut kembung dan membesar. Kulitnya menjadi tebal, kering dan seringkali mengeriput. Lidahnya membesar, bibirnya tebal dan selalu terbuka yang dapat dilihat pada pemaparan berikut ini. Nah, gejala-gejala awal kreatinisme ini tidak mudah dikenali sampai usia 3 atau 4 bulan setelah dilahirkan.
Nah, bila gejala dapat diketahui dalam keadaan dini dan diberi pengobatan dengan baik, keadaan dapat diubah kembali menjadi normal seperti itu. Dan untuk kelebihan iodium, nah kelebihan iodium itu akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan tubuh manusia, seperti misalnya tremor, mudah keringatan, walaupun berada di daerah yang dingin atau berada di ruangan ber-AC. Dan yang ketiga yaitu ada degup jantungnya lebih cepat. Dan yang keempat susah tidur. Dan untuk toksisitas ini, toksisitas iodium, batas toleransi iodium itu 1100 mikrogram atau 1,1 mg per hari. Dan untuk radang tiroid ini, tanda dan keracunan iodida akut ini merupakan tandanya ada peradangan, ada mual, ada muntah, ada diare dan demam. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.